Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami puji dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami umat-Mu, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat dalam hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-10 yang berkata demikian. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudaraku yang terkasih, kita semua diberi kesempatan untuk menjadi pengurus kasih karunia yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan tidak hanya menciptakan kita, tetapi juga mempercayakan kita dengan berbagai karunia, bakat, dan tanggung jawab. Namun, hal yang sering kita lupa adalah bahwa karunia tersebut bukan untuk diri kita sendiri, melainkan untuk melayani orang lain. Ini adalah tugas yang mulia, dan melalui pelayanan kita menunjukkan kasih Tuhan yang telah kita terima kepada sesama. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, manusia memang bukan robot, tapi makhluk yang berkehendak dan bertanggung jawab kepada Allah sebagai penciptanya. Ia diberi berbagai karunia dan akal budi untuk menjadi pengurus dan pengelola dunianya, teristimewa hubungannya dengan sesama manusia lainnya. Dalam kitab Kejadian pasal 39 diceritakan tentang Yusuf sebagai pengurus dan pengelola rumah Potifar. Ia bertanggung jawab atas seluruh kekayaan tuannya dan juga rumah tangganya. Hal ini tidak mudah karena pencobaan datang dengan tidak terduga dari orang yang tidak disangka. Namun, Yusuf lolos dan lulus meskipun oleh sebagian orang sikapnya dianggap bodoh karena tidak memanfaatkan kesempatan. Kita belajar dari Yusuf bahwa menjadi pengurus yang baik berarti bersedia untuk menolak godaan dan tetap setia kepada Tuhan meskipun peluang untuk menyimpang terbuka lebar. Inilah yang juga harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam pelayanan maupun dalam hubungan kita dengan sesama. Kita yang telah memperoleh kasih karunia Allah, kita pun dituntut untuk menjadi pengurus yang baik. Kita harus dapat menguasai diri, bekerja dengan tenang, agar hidup kita tidak terganggu. Namun wujud kasih karunia yang terutama menurut Petrus adalah mengasihi dengan sungguh-sungguh. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 8 mengatakan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih yang sungguh-sungguh
tidak hanya memampukan kita untuk mengampuni, tetapi juga untuk menutup berbagai pelanggaran dan kesalahan yang mungkin pernah dilakukan orang lain kepada kita. Inilah tanda bahwa kasih karunia Tuhan telah bertumbuh matang dalam diri kita. Sama seperti Tuhan yang mampu mengampuni, kita juga dipanggil untuk memiliki hati yang penuh kasih dan pengampunan kepada sesama. Selain itu, wujud kasih karunia juga nampak dalam keramahan kita menampung orang dan melayani sesuai dengan karunia yang telah kita peroleh dari Tuhan dan juga sesuai kekuatan yang memampukan kita. Seperti yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-11 mengatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Setiap karunia dan pelayanan yang kita lakukan, sekecil apapun itu, harus selalu memuliakan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri sendiri, melainkan untuk memancarkan kasih Tuhan kepada sesama. Kasih karunia Tuhan diberikan gratis kepada kita, namun bagaimana kita mengurusnya akan dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, melalui renungan pada malam ini, kita belajar untuk menjadi pengurus kasih karunia yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya seperti yang telah dicontohkan oleh Yusuf. Yusuf tidak hanya menjadi pengurus yang setia atas harta benda Potifar, tetapi ia juga setia kepada Tuhan dalam menghadapi pencobaan. Demikian juga kita dipanggil untuk setia dalam mengelola kasih karunia yang Tuhan telah berikan, baik itu dalam pelayanan kepada jemaat, keluarga, atau lingkungan sekitar. Melalui kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, marilah kita salurkan kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan, sehingga mereka juga boleh merasakan kasih karunia dan pengampunan dari Allah, dan biarlah semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kesimpulan renungan pada malam hari ini, sebagai pengurus kasih karunia Tuhan, kita dipanggil untuk setia dalam pelayanan dan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Sama seperti Yusuf yang setia dalam tanggung jawabnya, kita juga harus berkomitmen dalam melayani dengan kasih sesuai karunia yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Kasih yang sungguh-sungguh, keramahan, dan pelayanan yang tulus adalah tanda bahwa kasih karunia Tuhan bekerja dalam hidup kita. Marilah kita hidup sebagai pengurus yang setia, memuliakan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang melimpah. Bimbinglah kami agar senantiasa menjadi pengurus yang baik dan setia atas karunia yang telah Engkau berikan. Ajari kami untuk mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh, memaafkan dengan tulus, dan melayani dengan sepenuh hati.
Kiranya apa yang telah Engkau firmankan dapat kami tanam dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk melakukan apa yang telah Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah hidup kami, agar kami tetap setia untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana alam. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.